Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Majelis Jemaat GKJW Kertosono mengucapkan selamat beribadah Minggu 5 April 2020 di rumah kita masing-masing. Semoga kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan ibadah, menyatukan hati di dalam ibadah Minggu dengan kita bersama-sama memuji Kidung Jemaat nomor 22 3 kali dengan tempo yang semakin cepat. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat kita masing-masing, marilah kita membangun ibadah kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Aku lakukan ibadah Minggu pagi ini hanya kepada Tuhan, Khalik alam semesta. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa tercurah ke tempat kita masing-masing. Kita akui bahwasanya kita sungguhnya tidak layak untuk datang kepada Tuhan karena kejahatan dan dosa-dosa kita. Namun kita menjadi berani karena oleh darah Kristus yang tercurah sebagai pengampunan dosa. Untuk itu, marilah kita memohon pengampunan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa dan kita anturkan dengan nyanyian Kidung Jemaat 26 bait pertama dan 4. Oh
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menerima anugerah Allah melalui firman-Nya dalam Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26 yang akan dibacakan oleh salah satu penatua jemaat. Dipersilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang kita ambilkan dari Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Namun sebelum kita membaca, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu bersama hati yang terbuka. Kiranya Engkau berkenan mengajar kami semua. Kami hidup dan kuat hanya oleh firman-Mu. Itulah keyakinan dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman. Amin. Matius pasal 27 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26 yang demikian firman-Nya. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri."
Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik kan? Hidup ini adalah pilihan. Sepanjang hari, mulai bangun pagi hingga malam, ditawarkan berbagai pilihan. Pilih minum kopi, teh, atau air putih. Silakan. Mau mandi dulu, olahraga dulu, nongkrong dan makan. Silakan. Berikutnya, mau kerja, jalan-jalan bersama keluarga, rekreasi, atau di rumah saja. Terserah Anda. Anda sendiri yang menentukan. Tetapi ingat, semua itu ada konsekuensinya. Jalan-jalan dan rekreasi lebih menyenangkan daripada di rumah saja. Membosankan. Tapi harus tahu, jalan-jalan dan rekreasi tidak gratis, butuh biaya. Apalagi untuk saat-saat ini, harus dipikir ulang. Bahaya corona menjadi taruhan nyawa jika nekat jalan-jalan atau mengunjungi tempat rekreasi. Hidup yang saat ini dengan syarat banyak pilihan tidak jarang menimbulkan dilema. Bagaikan makan buah simalakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati. Pilih mana? Sama beratnya. Apa daya kita tetap harus memilih satu di antara banyak pilihan. Pilihan yang tepat akan membawa berkat. Sebaliknya, pilihan yang tidak tepat hanya menimbulkan sengsara, penderitaan yang hebat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Yesus di hadapan Pilatus, kita temukan dua sosok dengan pilihan yang berbeda, bahkan berlawanan. Pilatus dan Tuhan Yesus di depan masa. Tuhan Yesus tetap bersikukuh memegang prinsip kebenaran. Ia hanya ingin taat dan setia kepada Bapa, walaupun harus bertentangan dengan masa. Tuhan Yesus dapat melihat dengan jelas siapa dirinya dan harus bagaimana bersikap. Ia disebut Raja. Tuhan Yesus menerima pengakuan itu. Sebagai Raja, ia punya kewenangan untuk mengatur rakyat, bukan malah diatur. Kedudukan Raja adalah melindungi rakyat, bukan sebaliknya, mencari dan minta perlindungan rakyat. Sangat berbeda dengan Pilatus. Di depan masa, ia cenderung
lebih berserah kepada masa. Ia melihat bahwa kekuatan masa yang menjadi penentu masa depannya. Ia takut kehilangan pendukung. Ia takut kehilangan jabatan dan pekerjaan bila tidak bisa menyenangkan masa. Dilematis bagi Pilatus. Celakanya, Pilatus lebih berserah pada masa. Sesungguhnya ia sedang punya kewenangan penuh atas peradilan ini. Ia lebih berkuasa dan berwenang ketimbang masa walaupun banyak jumlahnya. Tetapi ia lemah dan berhasil dikendalikan masa yang seharusnya ia yang mengendalikan. Pilatus benar-benar sudah buta melihat siapa dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemampuan melihat diri sendiri dan orang lain sangat berpengaruh terhadap sikap seseorang. Saat-saat ini memasuki minggu terakhir masa Prapaskah, kita secara tidak langsung dibawa kepada kondisi real, bukan sekedar roti, teori atau dogma gereja. Kita sedang berhadapan langsung dengan pilihan hidup dan mati, bukan hanya sekedar sehat dan sakit. Pandemik COVID-19 memaksa kita untuk memilih dengan tepat. Demi pilihan itu, maka kita perlu cermat dan sadar siapa diri kita. Tuhan Yesus mengajari kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Artinya, kita tidak harus menentang arus jika memang bertujuan untuk keselamatan banyak orang. Tuhan Yesus rela mati, bukan mati konyol yang sok-sokan sebagai anak Allah. Ia berkenan ambil risiko sengsara dan mati di atas kayu salib, semata-mata supaya umat ini selamat dan tetap memiliki hidup, bukan sekedar cari nama untuk dimuliakan. Ia dimuliakan bukan karena ia mau mati di kayu salib, sebab dua orang bersama-sama dia juga disalib. Mereka adalah penjahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dimuliakan karena ia taat dan setia kepada Bapa. Setia dan taat demi keselamatan umat. Sebagaimana kata Paulus dalam kitab Roma pasal 5 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nyatalah bahwa Yesus mati itu hanya untuk menyatakan kesatuan dan kesetiaan Allah dalam rangka menyelamatkan umat manusia akibat dosa mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus,
menghadapi masa prapaskah yang tinggal sedikit ini, marilah kita semakin nyata lagi mewujudkan kepedulian kita untuk keselamatan bersama. Jangan berpikir kita akan kehilangan mata pencarian atau penghasilan jadi berkurang. Saat-saat ini yang lebih penting adalah menjaga diri untuk keselamatan semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuki saat teduh. Jemaat, kami undang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah yang Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkitlah dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita untuk mengucapkan syukur kepada Allah atas apa yang sudah dianugerahkannya kepada kita. Sebagai landasan ucapan syukur, ini kita ambil dari Mazmur 20 ayat yang 4 yang demikian. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Amin. Untuk mengiringi perhimpunan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 183 ayat yang pertama, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati mendoakan
kemampuan dan kekuatan para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai aparat desa, dalam menangani pandemi COVID-19. Terkhusus juga untuk para medis yang ada di garda depan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak, mulai dari yang ODR, ODP, dan PDP. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Berkati juga untuk jemaat khususnya GKJW Kertosono dengan berbagai tugas pelayanannya. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan untuk persembahan yang kami ambil dari sebagian berkat-Mu. Sucikan dan berkati persembahan kami, supaya menjadi alat memperluas kerajaan-Mu, khususnya di GKJW Kertosono. Berkati untuk hamba-Mu yang menolak persembahan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 425 bait pertama dan kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang berdiri. Mari kita undur dari tempat kita masing-masing untuk pergi menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi duta-duta keselamatan bagi bangsa kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, sukacita tanpa tetesan air mata, tetapi Ia memberi kekuatan kepada kita semua